Shalom, saya dasarkan pemberitaan firman dari Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18, kemudian ayat 24, 2 ayat ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita yang hadir di tempat ini sebagian sudah menikah. Pernahkah Bapak Ibu saudara sekalian bertanya, mengapa sih orang menikah itu? Apa tujuannya? Nah, kalau kita lihat di dunia ini, banyak sekali alasan orang untuk menikah. Ada alasan itu karena mau punya anak. Ya. Apalagi engkong sama papa sama mama sudah mendesak-desak. Ayo cepetan cari jodoh. Ayo cepetan menikah. Papa mama sudah mau ngomong cucu, akhirnya cepet-cepet ya, nggak pikir panjang, pokoknya ya cepet-cepet dapat jodoh menikah. Apakah ini benar? Lalu ada lagi pernikahan itu karena apa? Ya daripada nanti digoda terus, nggak tahan godaan, ya sudah lebih baik menikah. Di rumah nikah kan hubungan suami istri resmi. Kalau tidak menikah, hubungan laki dan perempuan tidak resmi, itu adalah dosa. Akhirnya cepat-cepat menikah. Saudara sekalian, ada lagi yang menikah karena apa? Supaya dapat jaminan. Kalau menikah, ya ada suami. Kalau menikah, ya sama-sama bekerja, ada jaminan hidup yang pasti. Nah, saudara sekalian, apakah alasan-alasan pernikahan ini benar? Secara pandangan manusiawi nampak benar. Tapi sebetulnya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita harus melihat apa sih tujuan pernikahan itu menurut Tuhan. Karena kita dicipta oleh Tuhan kan. Kita bukan ada dengan sendirinya seperti teori Big Bang. Pong, lalu muncul alam semesta, muncul manusia juga. Tidak. Kita ini dicipta oleh Tuhan Allah. Dan yang menciptakan pernikahan itu antara Adam dan Hawa, nenek moyang kita yang pertama, siapa? Ya Tuhan. Maka kita harus melihat, mengerti apa tujuan pernikahan yang direncanakan Tuhan. Saudara sekalian, pernikahan ini merupakan hal yang serius. Maka tidak heran di dalam hidup manusia, kalau kita lihat kebahagiaan yang paling tinggi apa? Pernikahan. Nah, karena itu mari pada siang ini saya mengajak kita semua, mari melihat apa yang Tuhan ajarkan tentang pernikahan, tujuannya. Nah, kalau kita mempelajari kitab Kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan suatu prosedur, suatu rencana, suatu tatanan yang tertib rapi. Tidak sembarangan Tuhan ciptakan alam semesta dan isinya ini. Seperti teori evolusi atau Big Bang. Boom, dentuman besar, lalu semuanya semberawut, perlahan-lahan tertata. Tidak begitu. Tuhan ciptakan dulu prasarananya. Ya, Tuhan ciptakan dulu. Ada langit, ada bumi, Tuhan ciptakan, ada tanaman, ada hewan. Klimaksnya siapa yang Tuhan ciptakan? Tuhan ciptakan manusia. Ya. Jadi Tuhan ciptakan itu manusia menjadi mahkota ciptaan. Manusia itu menjadi penguasa atas dunia ini mewakili Tuhan. Jadi kita melihat tujuan penciptaan pada Kejadian, kitab Kejadian pasal 1 itu adalah supaya Adam sebagai kepala umat manusia, dia menjadi raja
Dia mengatur alam semesta ini. Lalu di dalam kitab Kejadian pasal 2 nampak peristiwa atau cerita penciptaan alam semesta dan isinya ini seperti diulang, tapi sebetulnya tidak. Kejadian pasal 2 mau menunjukkan bagaimana ketika Adam sesudah diciptakan, dia mengelola alam semesta ini, tapi tidak ada teman, tidak ada sahabat, tidak ada rekan yang sepadan dengan dia. Nah, di dalam Kejadian pasal 2 ini, Adam digambarkan sebagai pelayan, sebagai pembantunya Tuhan di dunia ini. Untuk apa? Mengurus alam semesta. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat Kejadian pasal 1, Adam sebagai raja, penguasa di dunia. Pasal 2, Adam sebagai apa? Pelayannya Tuhan, yang perlu mengerjakan tugas dari Tuhan. Tugas dari Tuhan apa? Taklukkan dunia ini, atur alam semesta ini, bekerjalah dengan profesimu, dengan kemampuanmu. Untuk apa? Untuk menikmati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Nah, di dalam konteks inilah Alkitab mengatakan Tuhan melihat tidak baik Adam seorang diri. Nah, di sini timbul pertanyaan, mengapa Tuhan yang mengatakan kurang baik, tidak baik Adam sendirian tanpa penolong? Nah, di sini sering disalah tafsirkan. Berarti Adam butuh pasangan istri, yaitu Hawa. Berarti Adam membutuhkan hubungan seksual. Berarti Adam memerlukan pertemanan. Saudara sekalian, ini konsep yang salah. Tujuan Tuhan itu sebetulnya apa? Tuhan lihat Adam sendirian, tidak baik, bekerja mengelola alam semesta untuk menikmati Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Maka Tuhan ciptakan Hawa. Untuk apa? Saudara sekalian, supaya Adam dan Hawa ini bisa menjadi pasangan yang melayani Tuhan. Pasangan yang bisa mengerjakan tugas dari Tuhan. Itu tujuan utamanya. Jadi Tuhan ciptakan Adam dan Hawa untuk apa? Untuk bisa melayani Dia, bisa melakukan panggilannya di dunia ini. Dengan talenta, dengan karunia, dengan segala usahanya, dia bisa menikmati kebaikan Tuhan. Mereka bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, inilah tujuan utama sebetulnya manusia diciptakan dan pernikahan diciptakan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Ini tujuan pernikahan. Lalu timbul pertanyaan, loh kalau begitu hubungan suami istri, hubungan seksual, hubungan persahabatan tidak perlu. Oh, bukan tidak perlu. Itu adalah subbagian. Itu adalah bonusnya. Itu adalah penyertaannya. Itu adalah pendampingannya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Karena tujuannya apa? Supaya suami istri, Adam dan Hawa, keturunannya bisa menaati Tuhan. Bisa beribadah kepada Tuhan. Bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Bisa mengatur alam semesta ini, ya. Baik langit, bumi, laut, semuanya itu untuk apa? Semuanya memancarkan keindahan Tuhan. Dan mereka senang karena Tuhan baik. Tuhan berelasi dengan mereka. Itu tujuan utama.